Bab 2661, Akhir dari Kaisar Xiu Yuzhou. Nama, Sistem Pelatihan 1 Klik Jutaan Instan Penulis Chat. Plus mematikan mengatur ulang. Xiu Yu, kamu bisa melanjutkan perjalanan dengan tenang. Ekspresi Yang Mulia Xiuning dingin, dan dia tidak akan pernah melupakan pengkhianatan Kaisar Jing Zhisu. Aku tahu aku salah. Invasi wilayah Yuzhou di usia tahun ini justru saat aku memanfaatkan orang. Aku bersedia menyerah. Tolong, Tuan Sulang, Tuan Yu Yangli, Xiuning. Kaisar Xiu Yuzhou benar-benar menyerah di bawah ancaman kematian, mengerang seperti anjing ganas yang pinggangnya patah. Namun, dia tidak menunggu untuk memaafkan, tetapi menunggu pedang Yutian yang tajam. Puff! Pedang Yutian menembus tubuh Kaisar Xiu Yuzhou dengan sangat mudah, bahkan tidak mematahkan pedang. Ding! Kamu memiliki jiwa abadi Asteris 1, tubuh abadi Asteris 1, alam semesta kehidupan Asteris 1. Perintah sistem datang, mengumumkan kejatuhan total Kaisar Xiu Yuzhou. Semua sumber daya yang dikumpulkannya langsung masuk ke saku sulang. Orang ini akhirnya tersingkir. Yang Mulia Xiuning menghela napas, dan dia tidak tahu apakah dia mendesah atau mendesah. Saudaraku, bagaimana cara menghadapi orang-orang ini? Yu Yangli melangkah maju, memberi hormat kepada Sulang dengan ekspresi hormat, dan menunjuk ke sekelompok orang kuat abadi yang tidak kuat. Senior, tolong ampuni hidupmu, senior. Kami semua ditipu oleh Kaisar Xiu Yuzhou. Yang Mulia Xiuning, Tuan Sulang, Tuan Yu Yangli, kami semua dipaksa, kami menolak untuk menyerah, Kaisar Xiu Yuzhou akan membunuh kami. Yang Mulia Xiuning, kami tidak melakukan kejahatan apapun pada dunia, kami hanya dipaksa untuk mengumpulkan banyak sumber daya oleh Kaisar Xiu Yuzhou. Tuan Sulang, Yang Mulia Xiuning, kami bersedia untuk menyerah, dan kami bersedia melakukan kejahatan kami dan melakukan perbuatan baik untuk melawan Xiu Yuzhou. Kaisar Xiu Yuzhou adalah orang yang kejam dan tercela. Aku sudah lama membencinya. Tolong maafkan aku. Petik 2. Melihat tatapan Sulang, setiap prajurit abadi gemetar ketakutan dan terus memohon. Jika ada sudut di sini, mereka telah menentukan bahwa mereka semua telah menyusut ke sudut dan tidak berani bergerak. Teman Sulang, meskipun orang-orang ini berada di bawah komando Xiu Yu, mereka seharusnya tidak menjadi orang kepercayaannya. Mereka dapat diselamatkan. Yang Mulia Xiuning melirik para prajurit abadi, menoleh dan berkata kepada Sulang. Oke, orang-orang ini tidak akan menimbulkan ancaman apapun jika mereka ditahan, atur saja mereka dengan benar. Kekuatan supernaturalku dapat mengendalikan pikiran mereka sampai batas tertentu, jadi aku akan menghadapinya. Sulang mengangguk sedikit, lalu berbalik untuk melihat para prajurit abadi itu. Suaranya tidak ditutup-tutupi, karena itu, semua orang mendengarnya. Hal ini langsung membuat semua prajurit abadi yang telah lolos dari kematian menjadi gembira. Maafkan Tuan Muda Xie Sulang. Tuan Sulang dan Yang Mulia Xiuning memiliki kebaikan dan kebajikan yang besar, dan yang lebih mudah harus membayar nyawa mereka untuk membalasnya. Petik 2. Setiap prajurit abadi berlutut dan berterima kasih kepada Sulang, Xiuning, dan Yu Yangli. Ini adalah kesedihan orang-orang yang lemah. Yu Yangli menggelengkan kepalanya dan berhenti menatap orang-orang ini. Bangunlah semuanya. Mulai sekarang, kalian akan mengikutiku. Sulang tampak acuh tak acuh, tetapi suaranya tidak begitu dingin. Ya, Tuan Sulang, saya membuat kesalahan, kita harus memanggil Tuan. Terima kasih kepada Tuan atas anugerah besar Anda. Petik 2. Para seniman bela diri alam abadi berterima kasih kepada mereka sebentar, lalu berdiri dengan gemetar, dan mengikuti Sulang dengan sangat rendah hati. Sejauh ini, fraksi Kaisar Xiu Yuzhou telah sepenuhnya dimusnahkan dan menjadi bagian yang tidak penting dari sejarah. Selanjutnya, Yang Mulia Sulang, Xiuning, dan Yu Yangli kembali ke Doudu Universe bersama sekelompok prajurit abadi. Kembali ke Xiu Tiangong. Namun, orang-orang dari Xihitai dan Wang Jingchan menunggu di luar Xiu Tiangong. Melihat mereka berbicara dan tertawa, mereka tampak akrab. Namun, waktu yang dihabiskan Sulang di Jizen Universe diperbesar 1000 kali lipat. Tentu saja itu bukan waktu yang singkat di Doudu Universe, dan mereka sepenuhnya normal. Pemuda itu mengetuk pintu Tuan Sulang. Bertemu Yang Mulia Xiuning, Tuan Yu Yangli. Ketika ketiga Sulang keluar dari Xiu Tiangong, mereka langsung disembah oleh Wang Jingchan dan yang lainnya.
Bangun semuanya. Orang-orang ini akan menjadi rekan kerjamu di masa depan. Ingat apa yang aku perintahkan sebelumnya, jangan lupa. Sulang mengangguk, dan melemparkan sekelompok besar prajurit abadi di belakangnya ke Wang Jingchan dan yang lainnya. Adapun yang diperintahkan adalah mengumpulkan kekuatan dupa sebanyak mungkin. Di dunia batin seorang pria kuat abadi, saya tidak tahu berapa banyak petaflops makhluk yang ada. Semua makhluk ini adalah orang percaya yang baik. Tentu saja, Sulang tidak bermaksud memeras kekuatan dupa seperti agama Buddha. Baik, Tuan. Puluhan prajurit abadi menerima perintah mereka dan segera bergabung dengan Si Yitai dan yang lainnya. Dalam hal ini, Yang Mulia Xiuning tidak peduli. Sebaliknya, adalah hal yang baik bagi Sulang untuk meletakkan lebih banyak bawahan di sini dan berakar lebih dalam. Cepat, semua orang Si Yitai bubar. Yang Mulia Xiuning juga pergi sendiri, dia harus menangani banyak urusan, dan dia harus berlatih, jadi dia sangat sibuk setiap hari. Sulang membawa Yu Yangli dan kembali ke platform yang berlawanan. Apa, masih nyaman di sini? Sulang merasakan energi kosmik yang tak tertandingi di sekelilingnya, dan wajahnya tiba-tiba menjadi mabuk. Saudaraku, energi kosmik ini memang kuat, sangat kuat. Tapi, saudara ingin menggunakan energi kosmik ini untuk membalikkan asal-usul alam semesta, dan kemudian menggunakannya untuk kultivasi. Tapi itu terlalu merepotkan, lebih baik menyempurnakan harta karun itu. Yu Yangli menggelengkan kepalanya dan berkata sambil melihat kabut putih pekat di sekitarnya sehingga sulit untuk melihat jari-jarinya. Ada perbedaan dalam metode pelatihan pribadi. Sulang tersenyum tipis, Suan bahkan menyalakan fungsi latihan satu tombol. Tiba-tiba, daya tarik yang tak tertandingi meletus dari Sulang. Hisapan ini membuat Sulang hampir berubah menjadi lubang hitam, dan mengat ke api. Yang gila dari energi alam semesta di sekitarnya semuanya diubah menjadi basis kultivasi oleh Sulang. Desis, saudaraku, metode apa ini? Efek mengumpulkan dan menyerap energi kosmik begitu kuat. Dengan tingkat penyerapan energi kosmik yang begitu cepat, diperkirakan tidak akan butuh waktu lama untuk menyempurnakan asal-usul alam semesta. Petik 2. Petik 2. Yu Yangli menepuk pahanya dengan takjub. Namun, pemikirannya masih terbatas pada pemurnian energi kosmik pertama-tama menjadi asal-usul alam semesta, dan kemudian menyempurnakan alam semesta dinding kristal. Jika dia ingin mematahkan kepalanya, dia tidak akan pernah berpikir bahwa Sulang dapat secara langsung menggunakan energi kosmik untuk meningkatkan kultivasinya. Tentu saja, ini sebenarnya bisa dimengerti. Sulang sendiri yang tidak bisa mengatasinya dengan akal sehat. Saat ini, ketika Yu Yangli melihat bahwa Sulang telah mulai berlatih, dia juga berencana untuk mencari tempat untuk berlatih. Bagaimanapun, kultivasi itu seperti melawan arus, lalu mundur tanpa maju. Yu Yangli tidak akan menyia-nyiakan waktu untuk berlatih. Hanya pada saat ini, adik junior, pertanyaanmu sebelumnya, mengenai rahasia kata-kata dan kata-kata, aku sudah menyusun jawaban yang terperinci. Sulang tiba-tiba berbicara, dan menyerahkan selembar giok kepada Yu Yangli. Apa, kakak senior? Kamu tidak berkultivasi. Bagaimana bisa kamu terganggu? Kakak senior, tolong tinggalkan aku sendiri. Ketika Yu Yangli melihat Sulang berlatih dan berbicara, dia berkata dengan heran. Saat aku berlatih, aku bisa melakukan apa saja, termasuk bertarung. Sulang menggelengkan kepalanya, ambillah selembar giok ini, dan aku akan menjawabmu setelah memilah pertanyaan yang tersisa. Apa, kamu bisa berlatih sambil bertarung? Ini terlalu dibesar-besarkan. Ekspresi Yu Yangli mandek dan berkata dengan tidak percaya. Dia perlahan-lahan menyadari bahwa Sulang memiliki rahasia yang lebih misterius dan kuat daripada warisan Gujun. Tentu saja, dia sadar diri dan tidak akan mengingini harta karun saudaranya. Pokoknya, selama kamu patuh dan bijaksana, kamu bisa mendapatkan banyak manfaat dari saudaramu. Sambil berpikir, Yu Yangli mengambil slip giok dan menggunakan pikiran spiritualnya untuk menembusnya. Tiba-tiba, serangkaian makna yang mendalam muncul di benak Yangli, membuatnya tiba-tiba tercerahkan. Masalah yang telah terkumpul di hatinya untuk waktu yang lama, seperti kabut putih yang bertemu sinar matahari, langsung musnah. Seperti yang diharapkan, saudara, pemahaman tentang rahasia kata dan karakter begitu dalam, saya khawatir itu telah mencapai tingkat dasar. Yah, itu sangat mungkin. Saudara adalah seorang pria yang telah mempraktikkan 100 juta poin latihan abadi tingkat dasar. Petik 2. Petik 2.
Yu Yangli menatap Yu Jian, dan gambaran Sulang di hatinya semakin tinggi. Waktu berlalu dengan lambat, Sulang dan Yu Yangli berlatih sendiri, dan yang lainnya mempelajari Sleep Giok, dan masing-masing memperoleh banyak hal. Pada saat ini, ekspresi Sulang tiba-tiba berubah, karena ada berita lain dari kartu Giok. Keluarkan kartu Giok ungu komunikasi dengan gerakan itu. Namun, itu adalah pesan dari Yang Mulia Xiuning. Dikatakan bahwa Suhu dan yang lainnya di bawah komando Xiesuan telah menemukan pusat kekuatan abadi dari 6 alam semesta yang telah berhubungan dengan Kaisar Wuxiao Zhou, dan telah menemukan beberapa petunjuk tentang orang ini. Itu berisi napas orang yang dicari Sulang. Sekarang invasi domain Yuzu telah dikonfirmasi. Namun, pengaturan pihak lain belum jelas. Mengikuti mata-mata dari 6 alam abadi, mungkin Anda dapat mengikuti tanaman merambat untuk mengetahui pengaturan domain Sui Yuzu di alam semesta Doudu dan rencana serangan mereka. Petik 2. Sambil berbicara, Sulang membuat sketsa senyum tipis. Dengan napas alam abadi dari 6 alam semesta, dengan fungsi pencarian jiwa dari glider leluhur pemburu harta karun, adalah mungkin untuk melacak melintasi alam semesta. Saudaraku, apakah Anda berencana untuk melakukannya sendiri? Yu Yangli menatap Sulang dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, saya menemukan orang itu lebih cepat. Sulang mengangguk dan berkata sambil tersenyum, kamu bisa berlatih di sini, aku akan menjelajahinya. Jangan bawa aku. Yu Yangli tahu bahwa Sulang punya banyak cara, tetapi dia sedikit khawatir. Jangan khawatir, aku tidak akan mati jika kamu mati 100 kali. Sulang tersenyum dan menepuk bahu Yu Yangli, lalu berdiri. Kakak, kamu terlalu berlebihan untuk mengatakan itu. Yu yang berkedut di sudut mulutnya, memutar matanya dengan liar, dan sama sekali tidak mempercayai kata-kata Sulang. Kamu akan mengerti nanti bahwa aku tidak terlalu berlebihan. Sulang tersenyum cerah, dia memiliki 163 nyawa, dan dia disegarkan setiap setengah jam. 100 kali atau semacamnya, itu benar-benar tidak terlalu banyak. Aku percaya padamu, kakak. Yu Yangli tahu bahwa Sulang tidak akan percaya diri. Meskipun dia tidak bisa menerimanya di dalam hatinya, dia sudah mengerti bahwa dia hanya akan dipukuli jika dia bersikeras. Percaya saja, sudut mulut Sulang sedikit terangkat, dan kemudian tubuhnya perlahan menghilang dari tempatnya. Kakak benar-benar bukan orang yang bisa diukur dengan akal sehat. Yu Yangli mengatakan ini dengan emosi ketika dia melihat ke tempat Sulang pergi. Setelah meninggalkan platform yang berlawanan, Sulang langsung pergi ke domain kosmik kecil tempat Si Hitai awalnya berada. Bagian alam semesta ini telah dijual ke seluruh pasukan oleh Si Hitai, tetapi sekarang telah diambil kembali oleh Doudu Universe. Tidak hanya alam semesta kecil ini, tetapi alam semesta alami yang besar di alam semesta Doudu, semuanya mulai diambil alih oleh alam semesta Doudu satu persatu. Agar dapat memutarbalikkan kekuatan seluruh alam semesta Doudu menjadi satu kesatuan, sehingga dapat melawan alam semesta Suyu. Wow, sosok Sulang muncul dalam riak waktu dan ruang. Berjalan keluar dari riak waktu dan ruang, itu adalah sarang asli Si Hitai, yang namanya disebut Si Hitai. Ini adalah alam semesta yang lebih rendah dengan kecepatan waktu yang relatif tinggi, dan kecepatan kejadiannya dapat mencapai sepertiga dari alam semesta tengah. Sebelumnya alam semesta ini dapat menjual banyak asal-usul alam semesta. Tetapi sekarang, akhir perang akan segera dimulai, dan pembeli telah kehilangan uang. Saat ini, Sulang tidak merahasiakan kemunculannya di alam semesta Si Hitai, dan segera ditemukan. Orang di sini, ternyata adalah Tuan Sulang. Jangan ubah penjahat yang, temui Tuan Sulang. Seorang seniman bela diri dari 4 alam abadi muncul tidak jauh dengan tatapan waspada, tetapi setelah mengetahui bahwa itu adalah Sulang, dia segera menghela napas hormat, dan membungkuk dalam-dalam. Oh, apakah kamu mengenalku? Sulang mengangkat alisnya dan bertanya dengan samar. Tentu saja, nama terkenal Tuan Sulang, yang lebih muda sudah lama seperti guntur. Fraksi Kaisar Xiu Yuzu dibasmi bersama oleh Tuan Sulang dan faksi Yang Mulia Xiuning. Entah sudah berapa tahun alam semesta Doudu terpecah, dan sekarang bisa bersatu, semuanya tergantung pada Tuan Sulang. Yang Muda juga secara khusus menemukan potret Tuan Sulang untuk memberi penghormatan kepada wajah suci Tuan Sulang. Yang tidak mengubah penampilannya dan dengan hormat memberi hormat kepada Sulang lagi, di masa depan, pendidikan generasi muda pasti akan membuat mereka mengingat penampilan heroik Tuan Sulang.
Sanjungan ini lebih kentara, namun Yang Buhuan sama sekali tidak tersipu. Dia tahu seberapa besar keberadaan Sulang. Ini adalah kekuatan yang sama dengan Yang Mulia Xiuning. Menerima wilayah kosmik kecil di dekatnya dari si Hitai, Yang Buhuan tahu bahwa si Hitai telah memeluk paha Sulang, matanya merah karena iri. Sekarang Tuan ada di depannya. Jangan menyanjung saat ini, tunggu sampai Sulang pergi. Oh, begitu. Tanpa diduga, namaku sudah tersebar di alam semesta Doudu. Sulang mengangguk sedikit, sudah melihat melalui pikiran hati-hati Yang Buhuan. Namun, dia tidak meremehkannya. Sebaliknya, dia sangat meremehkan Yang Buhuan. Siapa yang akan membiarkannya tidak memiliki orang yang kuat? Tuan Sulang berdedikasi untuk berlatih, dan dia tidak mendengar nama di luar tubuhnya. Dia benar-benar panutan bagi generasiku. Yang tidak mengubah tinjunya dan membungkuk lagi, wajahnya penuh rasa hormat. Mulai sekarang, aku akan memimpin semua orang di altar 10.000 pedang untuk mengikuti contoh Tuan Sulang dan berkonsentrasi pada latihan. Haha, yang tidak berubah. Baru-baru ini, domain Yuzu telah menyusup ke domain Doudu kita, dan perang dapat dimulai kapan saja. Alam semesta si Hitai ini tidak begitu aman. Setelah aku menyelesaikan masalah ini, kamu dapat mengikutiku untuk berlatih di alam semesta Doudu. Anda juga bisa merekrut lebih banyak orang bersama-sama. Mereka yang datang tidak akan menolak. Nah, yang asli tidak akan menolak. Jangan mengejar identitas orang lain, pekerjakan saja mereka. Sulang tertawa dan berkata dengan tepat. Little mengerti. Little, terima kasih kepada Master Sulang karena telah menerima. Mulai sekarang, Lord Sulang akan menjadi rekan Master semua orang di 10,000 Swords Arena. Yang tidak mengubah pandangannya dan berkata dengan ekspresi yang sangat bersemangat. Bersamaan dengan itu, dia juga dengan cerdik memahami apa yang dimaksud Sulang. Rekrut orang dengan kondisi tak terbatas, dan lihat apakah ada ikan dari wilayah Yuzu yang memakan umpan. Baiklah, mengertilah. Sulang mengangguk sedikit, sekarang berikan aku peta alam semesta di sekitar sini. Ya, Lord, yang mengubah mulutnya tanpa mengubahnya, dan segera mengeluarkan slip giok dan memberikannya kepada Sulang dengan kedua tangan. Di dalam slip giok ini ada peta wilayah kosmik di dekatnya. Di antaranya adalah peta situs asli si Hitai, serta situs Wanjiantan. Di alam semesta yang tak berujung, peta koordinat alam semesta sangatlah penting. Lagi pula, di antara alam semesta, mungkin ada dunia putih universal. Begitu alam abadi biasa jatuh ke dalamnya, hampir dapat dipastikan akan mati. Bahkan mereka yang memiliki tingkat kultivasi tinggi akan kehilangan separuh hidup mereka tanpa mati. Wow, Sulang menjelajahi pikiran spiritualnya, dan mengingat semua isi slip giok di benaknya. Kemudian, dengan meremasnya di tangannya, giok Jen tiba-tiba menghilang. Sulang mengetahui koordinat ratusan alam semesta di suatu wilayah kosmik. Yang tidak berubah. Kamu pergi bekerja, setelah menyelesaikan pekerjaan, pergilah langsung ke alam semesta Doudu. Sulang berbicara dengan ringan, dan melemparkannya ke Yang Bu untuk mendapatkan liontin giok. Ya, Tuan, Yang tidak mengganti liontin giok dengan hormat dan dengan hati-hati menjelajahinya dengan pikiran spiritualnya. Ada rute ke alam semesta Doudu dan napas Sulang, yang dianggap sebagai tanda Sulang. Tiba-tiba, Yang Buhuan senang. Akhirnya, tidak perlu iri pada orang-orang si Hitai. Pergi, Sulang mengangguk sedikit, dan segera membuka jalan waktu dan ruang, menuju alam semesta Hongfu. Alam semesta Hongfu adalah tempat Kaisar Wuxiaozhou bertemu dengan prajurit abadi dari 6 alam semesta di wilayah Yuzu. Menyaksikan riak-riak dalam waktu dan ruang. Yang Buhuan membungkuk dalam-dalam dan menunggu riak-riak waktu dan ruang menjadi tenang sebelum mengambil liontin giok yang diberikan oleh Sulang untuk pergi bekerja. Sulang melewati satu alam semesta alami demi alam semesta lainnya. Segera tiba di alam semesta Hongfu. Para mata-mata di bawah Yang Mulia Xiuning masih menunggu Sulang di alam semesta ini, dan omong-omong, mereka melakukan penyelidikan yang lebih rinci untuk melihat apakah mereka bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Junior Changs, temui Master Sulang. Seorang prajurit abadi dari 6 alam semesta dengan hormat membungkuk kepada Sulang. Di belakangnya, ada beberapa prajurit abadi dengan tingkat kultivasi yang berbeda, di antaranya adalah suhu dari 4 alam abadi. Tentu saja, Suhu dan yang lainnya juga memberi penghormatan kepada penghormatan agung Sulang, dan tidak berani mengendur sedikitpun. Kerja keras Changs untuk melindungi hukum. Sulang tersenyum dan mengangguk. Tidak ada kerja keras,
tidak ada kerja keras. Ini adalah beberapa petunjuk yang kami temukan, silakan. Lihat Master Sulang. Chang Cheng menggelengkan kepalanya karena takut, dan menawarkan ruang kompresi sementara kepada Sulang. Sulang mengulurkan tangannya dan mengambil ruang terkompresi itu ke tangannya. Segera setelah itu, dalam tatapan Chang dan yang lainnya yang sangat ketakutan, berdecit. Berdecit. Petik 2 petik 2. Glider terbang berburu harta karun yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, langsung menutupi ruang di sekitarnya yang tidak diketahui tahun cahayanya. Ini adalah glider terbang berburu harta karun milik Master Sulang, sejenis hewan peliharaan spiritual yang istimewa. Glider terbang berburu harta karun ini memiliki kecepatan setengah langkah dari alam abadi, dan di bawah alam abadi tidak dapat melukai mereka sama sekali, itu sangat sulit. Tanpa diduga, Master Sulang harus memiliki begitu banyak glider terbang berburu harta karun, sungguh luar biasa. Chang dan yang lainnya melihat glider terbang berburu harta karun yang telah menyembunyikan kekosongan alam semesta, dan mereka diam-diam tidak bisa berkata-kata. Saat ini, sistem mulai fungsi, terbang leluhur berburu harta karun. Sulang dengan lembut mengangkat tangan kanannya, dan sebuah glider terbang berburu harta karun ke telapak tangannya. Bersamaan dengan itu, glider terbang berburu harta karun yang tak terhitung jumlahnya yang mengaburkan penglihatan orang-orang tiba-tiba menghilang, hanya menyisakan satu ini di tangan Sulang. Dan pesawat layang terbang pemburu harta karun ini telah menjadi pesawat layang terbang leluhur pemburu harta karun. Pesawat layang terbang leluhur pemburu harta karun ini lebih kuat daripada yang digunakan Sulang untuk menghadapi Kaisar Yuan Mingsu. Karena pesawat layang terbang pemburu harta karun ini memiliki lebih banyak pesawat layang terbang pemburu harta karun. Pada saat ini, pesawat layang itu berubah menjadi pesawat layang leluhur pemburu harta karun, tanpa fluktuasi spiritual di tubuhnya, seperti makhluk paling biasa, tidak berbeda dari sebelumnya. Chang dan yang lainnya tidak tahu apa yang dilakukan Sulang, tetapi mereka merasa sangat kuat di hati mereka, dan mereka semua berdiri dengan kagum. Bagaimanapun, mereka tidak dapat melihat detail pesawat layang leluhur pemburu harta karun itu, dan mereka pikir itu adalah hal yang hebat. Pada saat ini, Sulang menunjuk ke ruang sementara, dan semua jenis petunjuk di dalamnya tiba-tiba muncul. Di antaranya adalah gambar yang telah ditemukan Chang, Suhu dan yang lainnya menggunakan metode retrospektif waktu, dan ada juga napas seniman bela diri dalam keadaan abadi dari 6 alam semesta. Mengenai petunjuk lainnya, Sulang mengabaikan semua petunjuk itu, dan langsung menghirup napas samar ke tangannya. Mulai fungsi pencarian jiwa, dengan pikiran Sulang, mata leluhur pemburu harta karun itu berbinar, dan dia menghirup napas ke dalam mulutnya dan menelannya. Segera setelah itu, leluhur pemburu harta karun itu menjadi sedikit tidak sabar, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Sepertinya jejak orang itu telah terkunci. Senyum tipis terukir di sudut mulut Sulang. Seperti yang diharapkan dari Tuan Sulang. Begitu aku menembaknya, aku mengunci jejak pencuri itu. Ya, kami berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan petunjuk ini. Dengan petunjuk ini, kami tidak ada hubungannya dengan pencuri itu. Untungnya, ada Tuan Sulang, kalau tidak, kurasa keempat tetua akan bingung. Petik 2 petik 2. Chang Suhu dan yang lainnya melihat bahwa tembakan Sulang langsung berefek, dan mereka langsung mengaguminya. Kalian kembali saja, Sulang tersenyum dan berkata, selanjutnya, aku akan menemukan orang itu. Ya, Tuan Sulang, Chang Suhu, dan yang lainnya semua tahu bahwa kemampuan Sulang tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Karena itu, mereka semua setuju, dan tidak mengatakan apapun untuk mengikuti Sulang untuk memastikan keselamatannya. Selain itu, alam semesta Douduk ini mulai berjaga-jaga terhadap alam semesta Suyu, mempekerjakan orang di mana-mana. Selanjutnya, Chang Suhu, dan yang lainnya pergi satu demi satu, dan Sulang ditinggalkan sendirian di alam semesta Hongfu. Pergilah, temukan orang yang menyembunyikan kepalanya dan memperlihatkan ekornya. Sulang mengaitkan sudut mulutnya dan melemparkannya ke tangannya, dan pesawat layang leluhur pemburu harta karun itu terbang keluar sambil menjerit. Namun, aku melihat pemburu harta karun itu terbang-terbang di kehampaan dengan pola emas hitam, membentang sejauh tahun cahaya yang tidak diketahui dalam sekejap mata. Sulang mengambil satu langkah dan mengikutinya dari dekat. Dengan cepat, pesawat layang leluhur pemburu harta karun itu tiba di sebuah ladang bintang terpencil,
berhenti di dekat ladang bintang itu, membuat sebuah lingkaran, dan masuk ke dalam kehampaan. Saat berikutnya, ia melewati penghalang ruang waktu alam semesta alami dan mencapai alam semesta lain. Benar saja, aku melarikan diri ke seluruh alam semesta. Sulang mengangguk sedikit, membuka jalan waktu dan ruang, dan segera mengikutinya. Waktu berlalu dengan cepat. Pesawat layang leluhur pemburu harta karun itu melakukan perjalanan melalui alam semesta alami tanpa henti. Dengan cepat, Sulang tiba di alam semesta alami yang relatif asing, jauh dari situs Sihitai dan Wanjiantan. Kau benar-benar bisa lari. Sulang mencibir bibirnya dan terus mengikutinya. Setelah melewati lusinan alam semesta alami, pesawat layang leluhur pemburu harta karun itu akhirnya berhenti. Ini adalah alam semesta akar rumput yang sangat biasa, dan energi kosmiknya tipis. Sulang berhenti di alam semesta berikutnya, karena jika dia memasuki alam semesta dasar dengan kasar dan sewenang-wenang, itu pasti akan menyebabkan riak besar dalam waktu dan ruang, dan akan mudah untuk membuat ular pingsan. Ketika peluncur leluhur pemburu harta karun menemukan lokasi spesifik orang tersebut, dia akan menggunakan klon untuk menggantikannya dan terbang melewatinya. Sulang berpikir begitu, dan melalui persepsi dan berbagi, visi peluncur leluhur pemburu harta karun muncul di depannya. Tetapi saya melihat leluhur pemburu harta karun terbang jauh-jauh. Kecepatannya sangat cepat pada awalnya, tetapi secara bertahap melambat, karena merasakan bahwa targetnya tidak jauh, jadi untuk menghindari mengganggu target, ia mulai menyelinap. Peluncur leluhur pemburu harta karun juga sangat pintar. Tidak perlu dikatakan bahwa semua orang tahu bahwa mereka mengintai di dekat target. Sudut mulut Sulang berkedut dan dia menunggu dengan sabar. Secara bertahap, bidang bintang berwarna-warni muncul di bidang penglihatan. Glider leluhur pemburu harta karun tidak lagi maju sendirian, tetapi menemukan armada kekosongan di dekatnya dan menyelinap masuk. Glider terbang pemburu harta karun dapat mengabaikan penghalang formasi. Sebagai glider leluhur pemburu harta karun yang lebih maju, tidak terlalu mudah untuk melakukan ini. Glider leluhur pemburu harta karun sangat berhati-hati. Sepertinya targetnya ada di bidang bintang itu. Sulang mengangguk sedikit, lalu bersorak dan menunggu dengan tenang. Armada Void terus melompat keluar angkasa, dan segera terbang ke bidang bintang yang sangat makmur, dan kemudian berhenti di sebuah planet. Segera, prajurit yang tak terhitung jumlahnya muncul dari armada kekosongan dan tersebar di sekitarnya. Glider leluhur pemburu harta karun berbaur di dalamnya, kadang-kadang terlihat oleh orang-orang, dan hanya diperlakukan sebagai hewan peliharaan orang lain, tidak ada yang peduli padanya. Di antara kerumunan, glider leluhur pemburu harta karun berpura-pura menjadi hewan biasa, berlarian, tetapi sebenarnya mereka terus bergerak menuju tujuan mereka. Tetapi sangat lambat untuk menghindari mengungkap keistimewaannya. Itu benar-benar ada di planet ini. Karena sudah dipastikan di planet ini, tidak apa-apa. Selama planet ini diblokir, orang itu tidak perlu keluar. Sulang mengangguk sedikit, mengirim avatarnya ke planet itu dengan sebuah pikiran. Ketika klon pertama muncul di planet itu, apa? Seorang prajurit abadi yang aneh datang ke sini. Bagaimana ini mungkin? Masuk akal jika hanya aku yang bisa mengetahui alam semesta ini. Di suatu tempat di puncak gunung raksasa, seorang lelaki tua Reyot tiba-tiba mengubah ekspresinya. Sialan, bukankah orang-orang Doudu Universe akan mengejarku? Mereka bisa menemukanku. Lelaki tua Reyot ini adalah apa yang sedang dicari Sulang, mata-mata abadi dari Suyu Universe. Dia sangat waspada, selalu memperhatikan semua gerakan dengan pikiran ilahi. Jika Sulang melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu sebelumnya, dia pasti akan terlihat olehnya, dan kemudian dia akan melarikan diri tanpa ragu-ragu sebelum Sulang menghentikannya. Namun, Sulang juga seorang pemburu yang cermat dan tidak membuat kesalahan sederhana. Pada saat ini, klon dikirim dan muncul langsung di planet itu, dan kekuatan ruang dan waktu yang mengerikan terungkap secara langsung. Dengan kekuatan abadi dari 6 alam semesta, mudah untuk mengganggu waktu dan ruang sebuah planet kecil dan memperlambat kecepatan melarikan diri target. Selain itu, Sulang tidak hanya mengirim klon. Untuk berjaga-jaga, dia mengirim 10 klon. Pada saat ini, lelaki tua Reyot itu menemukan avatar Sulang. Ketika dia terkejut, dia melepaskan seluruh kekuatannya tanpa penundaan, dan ingin melarikan diri melalui ruang dan waktu. Namun, di bawah campur tangan klon Sulang, dia seolah-olah terperosok dalam lumpur, kecepatannya menjadi sangat lambat. Sebelum dia berhasil melintasi penghalang ruang dan waktu di alam semesta alami,
ruang abu-abu dan aneh tiba-tiba muncul, menutupinya. Sialan, orang tua Reyot itu sepenuhnya dipaksa keluar dari riak ruang dan waktu, dan kulitnya sangat jelek. Hei, aku menangkapmu, mata-mata Suyu. Sulang menggunakan pengganti klon, bertukar posisi dengan salah satu klon, dan mendatangi orang tua Reyot itu. Dalam sekejap, dia kemudian memanggil panel atribut lawan dan melihat kekuatan tempurnya. Ini adalah prajurit abadi biasa dari 6 alam semesta. Dengan latihan para prajurit abadi dari alam semesta Suyu, orang ini paling banyak memiliki kekuatan yang ditinggalkan oleh 7 alam semesta abadi sebagai kartu trufnya. Kamu adalah Sulang. Sulang, tersangka murid warisan kekuatan abadi 9 alam semesta yang misterius. Lelaki tua Reyot itu menatap Sulang dengan tak percaya. Dia tentu tahu nama Sulang, karena Kaisar Wuxiao Zhou dihasut olehnya. Dia tidak pernah menyangka Sulang akan datang untuk memburunya secara pribadi. Selain itu, sebenarnya ada 9 klon di sekitar Sulang yang persis sama dengannya, sehingga sulit untuk membedakan mana yang klon dan mana yang dewa. Ya, itu aku. Sulang menatap lelaki tua Reyot itu, melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, dan menyerap semua planet di sekitarnya ke dalam tubuhnya. Sulang, kamu benar-benar luar biasa. Meskipun hanya ada 5 alam abadi, ia telah menguasai kekuatan 6 alam abadi. Bahkan, ada begitu banyak klon yang tidak dapat dipercaya. Kuncinya adalah kamu dapat menyentuhku ketika aku tetap waspada dan tidak berani bersantai setiap saat. Metode pelacakan ini saja sudah luar biasa. Lelaki tua Reyot itu menyipitkan matanya yang berlumpur, dan masih ada kengerian dalam suaranya. Namun, dia biasanya tenang dan tidak panik. Haha, berhenti bicara omong kosong, sekarang, berlututlah padaku dan jelaskan semua yang kau tahu, aku bisa mengampunimu agar tidak mati. Sulang memandang lelaki tua Reyot itu dengan merendahkan, dan berkata dengan tidak sabar. Sulang, kaulah yang harus berlutut. Kau sangat sombong. Kau berani mengejar dan membunuhku sendirian. Bagaimana kalau kau pikir kau memiliki kekuatan tempur dari 6 alam abadi? Bagaimana kalau kau memiliki 9 klon? Bagaimana kalau kau memiliki 5 prajurit kaisar abadi? Di hadapan kekuatan absolut, kau rentan. Lelaki tua Reyot itu mencibir, dan wajahnya yang sudah keriput menjadi sangat mengerikan. Oh, kekuatan absolut. Coba kulihat, apa yang kau sebut kekuatan absolut? Sulang mengangkat alisnya dan berkata dengan jijik. Kalau begitu biarkan kau lihat dan lihat. Lelaki tua Reyot itu membunuh, dan kekuatan 7 alam abadi tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan tidak hanya ada 1, tetapi 13. Saat ini, itu setara dengan total 13 kekuatan abadi dari 7 alam semesta melawan Sulang. Di depan 13 kekuatan ini, jika 6 alam semesta biasa itu abadi, bahkan 10 orang pasti akan musnah, dan tidak akan ada ketegangan. Namun, Sulang bukanlah seniman bela diri abadi biasa dari 6 alam semesta. Ini adalah kekuatan absolutmu. Meskipun cukup kuat, itu tidak cukup untuk membunuhku. Kata-kata itu rahasia. Alam semesta melindungiku. Ekspresi Sulang acuh tak acuh, avatar di sekitarnya tiba-tiba menghilang, dan nafasnya langsung naik dari alam abadi 6 ke alam abadi 7, dan terus membaik. Pada saat yang sama, misteri kata dan kata telah dimulai, dan alam semesta saat ini telah menjalin kontak dengan lusinan alam semesta alami di sekitarnya dan Sulang. Perisai langit bersisi 8 juga muncul, dan sebelum kekuatan 13 alam dari 7 alam semesta mendekat, tirai cahaya terbuka. Saat berikutnya, gemuruh, 13-7 kekuatan abadi yang sangat kuat membombardir langit dan perisai bersisi 8. Ledakan yang mengerikan itu mengguncang, dan seluruh alam semesta berguncang. Jika bukan karena Sulang mengumpulkan planet-planet di sekitarnya ke dalam tubuhnya terlebih dahulu, planet-planet ini akan musnah, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya akan mati secara tragis. Dalam semburan energi yang mengerikan, ruang itu hancur dengan pikiran. Perisai yang dibentuk dengan memobilisasi kekuatan alam semesta alami juga terkoyak. Perisai bersisi 8 dari Tianjia juga hancur. Tetapi kekuatan pertahanan utama dari perisai ini berasal dari tubuh, perisai atau sesuatu, hanya kebetulan. Setelah topeng itu hancur, kekuatan yang tersisa membombardir tubuhnya seperti angin sepoi-sepoi, tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun. Setelah perisai itu, Sulang tetap tidak bergerak, tanpa mengedipkan matanya. Bagaimana mungkin? Sungguh luar biasa kau memiliki kekuatan 6 alam abadi,
bagaimana kau masih bisa meledakkan kekuatan 7 alam abadi? Ini tidak mungkin. Kuncinya adalah 7 alam abadi, tidak mungkin menghentikan 13 prajurit dengan level yang sama untuk melepaskan tembakan. Petik 2 petik 2. Orang tua Reyot itu menatap Sulang dengan tercengang, seluruh tubuhnya ngeri, dan seluruh tubuhnya dingin. Saat berikutnya, pikiran untuk melarikan diri sekali lagi muncul, mendorongnya untuk mengambil kesempatan untuk membuka jalan waktu dan ruang, dan melarikan diri. Tapi, akankah Sulang membiarkannya melarikan diri? Dengan satu pikiran, langit keluar, dan langsung ditarik ke ruang abu-abu. Usir aku. Orang tua Reyot itu tampak ngeri, dan kekuatan yang kuat meledak, mencoba merobek ruang Nianfeng. Tetapi ruang Nianfeng ini diatur oleh Su Lang dengan kekuatan abadi 7 alam semesta, dan kekuatan abadi 6 alam semesta tidak dapat dihancurkan sama sekali. Jangan melawan. Dalam menghadapi kekuatan absolut, kau rentan. Su Lang menatap lelaki tua Reyot itu dengan acuh tak acuh, dan membalas kata-katanya dengan utuh, jangan. Lelaki tua Reyot yang terperangkap itu pucat dan putus asa di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana bisa ada Su Lang yang sesat seperti itu di alam semesta yang tak berujung. Jelas hanya ada 5 alam abadi, tetapi kekuatan 7 alam abadi meledak. Bahkan 13 serangan 7 bidang yang meledak pada saat yang sama dapat dengan mantap menahan. Ini benar-benar di luar pengetahuannya. Tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa Su Lang tidak memberikan kekuatan penuhnya saat ini, dan bahkan kartu klon menelan hanya dimainkan, apalagi sisa kartu hall-nya. Lagi pula, semua yang kamu tahu, jumlah dan level Suyu yang menyelinap ke Doudu Suyu, jumlah dan level orang kuat di Suyu, dan rencana invasi spesifikmu terhadap alam semesta Doudu. Su Lang menatap lelaki tua Reyot itu dengan ekspresi dingin, tubuhnya memancarkan sedikit tekanan. Tetapi ini adalah tekanan dari 7 alam abadi. Bahkan jika itu hanya jejak, lelaki tua Reyot itu merasakan kekuatan yang mengerikan, dan juga menghasilkan rasa ketidakberdayaan yang kuat. Menghadapi 7 alam abadi, dia tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Meskipun masih ada 3 kekuatan dari 7 alam semesta di tubuhnya. Tetapi ketiga kekuatan ini bukan untuk dia gunakan melawan musuh, tetapi untuk mengeksekusinya. Untuk mencegahnya membocorkan informasi. Selama dia menerima serangan fatal atau secara aktif mengungkapkan konten yang relevan, itu akan memicu pengekangan internal. Setelah larangan dipicu, 3 kekuatan 7 alam abadi yang tersembunyi di dalam tubuh akan segera meledak, membuatnya mati. Pada saat ini, dia baru saja terperangkap di ruang Nianfeng, dan dia belum dinilai fana oleh pengekangan, jadi pengekangan di dalam tubuh tidak dipicu untuk saat ini. Su Lang, aku juga berpikir, tetapi aku tidak bisa mengatakannya. Dari kematian Kaisar Wu Xiaozhou, kamu akan mengerti. Lelaki tua Reyot itu tampak pucat dan suaranya serak dan lemah. Bahkan tubuh Reyot itu membungkuk lebih serius, seolah-olah punggungnya ditekan oleh gunung yang tak terlihat. Dia benar-benar tidak ingin mati. Namun, harapan untuk bertahan hidup terlalu tipis. Oh, di dalam tubuhmu, ada juga kekuatan yang ditanam oleh orang yang lebih kuat. Sistem hierarki alam semesta Suyumu benar-benar ketat, dan 6 alam abadi tidak dapat dihindari. Yang superior dapat menanamkan kekuatan mereka sendiri ke dalam tubuh yang inferior sesuka hati, dan apakah adil dan terbuka untuk diakui. Melihat lelaki tua Reyot itu melakukan ini, Su Lang mengangkat alisnya dan tersenyum tipis. Ya, hukum bertahan hidup di alam semesta yang tak berujung itu kejam. Dan alam semesta Suyu kita telah memasuki periode khusus lagi, jadi. Lelaki tua Reyot itu menghela napas dan berkata, tetapi sebelum dia selesai berbicara, aura yang tidak teratur muncul di tubuhnya, seolah-olah ada sesuatu yang mengerikan di tubuhnya yang akan keluar dari tubuhnya. Ini adalah langkah menjauh dari konten yang dilarang untuk bocor, hampir memicu kekuatan abadi dari 3 bola di dalam tubuh. Akibatnya, lelaki tua Reyot itu segera menutup mulutnya dan menjernihkan pikiran yang tidak perlu di benaknya, dengan rasa takut dan takut di dalam hatinya. Periode khusus, sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi padamu, Suyu. Ekspresi Su Lang berubah. Dia tidak menyangka domain Suyu akan mengalami situasi, tetapi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Lelaki tua Reyot itu menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Seberapa kuat tubuhmu? Su Lang bertanya, jika kamu tidak terlalu kuat, mungkin kamu tidak bisa mati. Itu adalah kekuatan dari 3 alam dan 7 alam semesta.
Lelaki tua Reyot itu mengangkat kepalanya, ekspresinya muram, lagi pula, itu adalah ledakan dari dalam keluar, itu tidak bisa dilawan sama sekali. Kekuatan abadi dari 3 jalan dan 7 alam semesta. Itu benar-benar sulit, pedang kehidupan mungkin tidak bisa menyelamatkanmu. Tapi itu tidak masalah, tidak apa-apa jika kamu tidak bisa mengambil inisiatif untuk mengungkapkannya, aku bisa melakukannya sendiri. Sulang merenung sejenak, untuk berjaga-jaga, dia akan mencoba metode lain terlebih dahulu. Kamu yang melakukannya, lelaki tua Reyot itu mendengar kata-kata Sulang, secercah harapan melintas di matanya. Dia tidak bisa secara aktif mengungkapkannya, tetapi jika dia secara pasif terlihat oleh musuh, itu tidak akan memicu pembatasan. Sulang tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan melambaikan tangannya, pisau panjang yang aneh muncul, itu adalah cermin bunga air bulan. Ditusuk. Begitu pedang panjang itu muncul, itu menebas lelaki tua Reyot itu dengan parah. Ini adalah. Lelaki tua Reyot itu merasa ngeri, tetapi segera kebingungan itu melintas di matanya, memperlihatkan bagian matanya yang lain. Dia telah menangkap ilusi bulan air bunga cermin, semua yang dia lihat dan dengar, termasuk hal-hal yang dideteksi oleh pikiran spiritualnya, adalah ilusi. Tetapi dia sendiri tidak mengetahuinya. Setelah Jinghua Suiwei dipromosikan, kekuatannya benar-benar mengerikan. Bahkan keadaan abadi dari 6 alam semesta akan langsung jatuh ke dalam ilusi, melupakan situasi mereka yang sebenarnya, dan memperlakukan ilusi sebagai dunia nyata. Senyum melintas di mata Sulang, dan kemudian hatinya bergerak, 8 rantai giok hitam muncul dari udara tipis. Seperti 8 ular berbisa yang menakutkan, rantai moyu mengangkat kepala mereka dan menusuk dengan ganas, langsung menusuk tubuh lelaki tua Reyot itu, menghalangi sebagian kekuatannya. 3 kekuatan dari 7 alam abadi yang digunakan untuk membunuh lelaki tua Reyot itu hampir semuanya terhalang. Segera setelah itu, Sulang merasa bahwa dia hampir selesai, dan dia memulai pikirannya. Di bawah tindakan banyak cara, Sulang perlahan-lahan mendapatkan informasi yang diinginkannya dari lelaki tua Reyot itu. Mengenai situasi Suyu Zuyu, tata letak Suyu Zuyu di Doudu Zuyu telah diperoleh. Perubahan aneh telah terjadi di Suyu Zuyu. Bahkan 7 alam abadi telah terpengaruh parah dan harus pergi. Dan perubahan ini terkait dengan leluhur tua Suyu dan harta karun tertentu di tangannya. Leluhur tua Suyu, seorang pria kuat di alam abadi dari 8 alam semesta, tetapi tampaknya telah mundur dan tidak akan dengan mudah mengambil tindakan. Di alam semesta Suyu, 6 mata-mata dari 6 alam abadi telah ditanam di alam semesta Doudu, dan bahkan ada lebih banyak lagi di 5 alam abadi. Sebaliknya, tidak banyak prajurit di 4 alam semesta dan alam mereka. Mereka semua adalah orang-orang kuat yang mengendalikan area lokal alam semesta Doudu sebagai tentakel untuk eksplorasi. Kekuatan wilayah alam semesta Suyu jauh lebih kuat daripada Doudu, dan ada sebanyak 27 alam abadi. Tetapi rencana invasinya tidak diketahui secara lebih rinci. Tampaknya hanya 7 alam abadi yang mengetahuinya. Petik 2. Informasi yang diperolehnya kali ini muncul di benak Sulang, dan dia menganalisisnya sedikit demi sedikit. Dalam sekejap mata, dia membentuk kognisinya tentang Suyu Zuyu di benaknya. Ini adalah domain kosmik tingkat tinggi yang jauh lebih kuat daripada alam semesta Doudu dan memiliki alam abadi dari 8 alam semesta. Tetapi alam semesta Suyu telah mengalami perubahan yang luar biasa, dan keberadaan batinnya, bahkan alam abadi, telah sangat menderita. Seperti lelaki tua Reyot ini, yang seharusnya menjadi lelaki kuat, tetapi sekarang menjadi seperti ini. Oleh karena itu, para ahli abadi mencapai konsensus bahwa mereka harus meninggalkan alam semesta Suyu. Dan Doudu Zuyu terdekat menjadi pilihan terbaik mereka. Saat ini tidak ada rencana khusus untuk invasi alam semesta Suyu. Namun, Sulang dapat menebak secara kasar. Kaisar Wuxiao Zhou telah memasuki alam semesta Doudu. Selain itu, sejumlah besar informasi telah disampaikan kepada lelaki tua Reyot ini, dan lelaki tua ini juga menyampaikan informasi tersebut. Lalu, para petinggi Suyu yang mengetahui situasi sebenarnya dari alam semesta Doudu, sangat mungkin mereka akan segera mengambil tindakan, dan langsung membunuh alam semesta Doudu seperti bambu yang patah. Petik 2. Sulang menyentuh dagunya, dan menyipitkan matanya, sepertinya kita harus memberitahu Xiuning saat ini dan membiarkannya bersiap. Segera setelah itu, Sulang mendapatkan beberapa informasi dari lelaki tua Reyot itu. Misalnya,
lelaki tua Reyot itu secara diam-diam mengembangkan lebih banyak bidak catur dan rute khusus untuk menyelinap dari alam semesta Suyu ke alam semesta Doudu. Selain itu, ada juga nama-nama dari 5 prajurit abadi lainnya yang mengintai dari 6 alam semesta. Meskipun lelaki tua Reyot itu tidak tahu di mana 5 alam abadi 6 lainnya berada. Keenamnya semuanya ada secara independen dan tidak terhubung satu sama lain. Yang mereka cegah adalah diseret dan disentuh. Namun, Sulang tahu nama-nama orang itu. Lelaki tua Reyot ini juga memiliki barang-barang tentang kelima orang itu, dan dia dapat dengan mudah menemukan kelima orang itu melalui perburuan harta karun untuk terbang leluhur. Segera setelah itu, Sulang terus menggunakan hatinya untuk mendapatkan informasi dari lelaki tua Reyot itu, tetapi tidak ada keuntungan lebih lanjut yang layak disebutkan. Orang ini telah membingungkanku untuk waktu yang singkat dan tidak akan memicu 3 larangan 7 bidang itu. Tetapi jika orang ini menyerah, itu akan memicu larangan, dan tidak akan ada tempat untuk menguburnya. Aku tidak punya energi untuk membingungkannya dengan Jinghua Huyue dan menyegel kekuatan di tubuhnya setiap saat. Jadi, lebih baik menyingkirkannya. Sulang berpikir demikian dalam hatinya, gerakan di tangannya tidak melambat, dan pedang Yutian menusuk keluar saat berikutnya. Orang tua Reyot yang sama sekali tidak berdaya itu tertusuk kepalanya oleh pedang Yutian milik Sulang, dan benar-benar jatuh. Dia berharap Sulang akan lebih baik, tetapi Sulang tidak memenuhi keinginannya. Dan saat ketika orang tua Reyot itu benar-benar mati, para prajurit abadi lokal di alam semesta Doudu di bawah kendalinya semuanya tewas seketika, semuanya mati. 5 orang tersisa, mari kita bersihkan bersama. Warna dingin melintas di mata Sulang, dan glider leluhur pemburu harta karun jatuh ke tangannya sambil melambai. Segera setelah itu, semua jenis benda diambil oleh Sulang dari rampasan yang diperoleh dengan membunuh orang tua Reyot itu. Pada benda-benda ini, masing-masing memiliki aura dari 5-6 mata-mata abadi lainnya. Mulai saja di sini, Sulang mengambil liontin giok hijau tua dan membiarkan glider leluhur pemburu harta karun itu bernapas. Mencicit, mata glider leluhur pemburu harta karun berpola emas hitam itu berubah sangat spiritual, dan segera mengunci arah kemajuan. Ia terjun langsung ke dalam kehampaan, menembus penghalang waktu dan ruang, dan mulai melacak. Sulang tidak segera mengikutinya, tetapi mulai memilah harta karun yang diperolehnya dari lelaki tua Reyot itu. Yang pertama adalah 12 latihan alam abadi, termasuk 1 latihan utama. Latihan utama ini kira-kira sama dengan Zhou Long Xuanxin, tetapi tidak sebanding dengan Sutra Kekacauan Juntian Wu Liang Liu. Mulai fungsi sintesis Gongfa. Dengan sebuah pikiran, Sulang mencoba metode keberhasilan, tetapi gagal. Karena di antara 12 latihan abadi, beberapa memiliki tingkat yang lebih tinggi, yang melampaui batas fungsi sintesis saat ini. Asal-usul alam semesta masih kurang. Sulang melengkungkan bibirnya, dan segera menyimpan asal-usul alam semesta yang baru saja diperolehnya. Ding, tersimpan, saldonya adalah 10,82 juta asal-usul kosmik. Lebih dari 10 juta, prajurit dari 6 alam abadi itu gemuk. Sulang sangat senang. Dengan puluhan juta asal-usul kosmik ini, dia dapat meningkatkan fungsi sistem lagi. Apa bagusnya peningkatan kali ini? Fungsi pengiriman avatar membutuhkan 100 juta dan tidak dapat ditingkatkan. Sepertinya kita masih harus memilih fungsi kultivasi yang paling dasar. Setelah memikirkannya, Sulang segera mengeluarkan instruksi untuk meningkatkan fungsi latihan 1 kunci. Ding, konsumsi 10 juta asal kosmik, tingkatkan fungsi pelatihan 1 kunci ke level 55, dan tingkatkan kecepatan pelatihan 480 triliun kali. Ding, selamat karena telah meningkatkan fungsi pelatihan 1 tombol ke level 55. Anda telah memperoleh fungsi bonus baru, Jiwa Nirvana Ekstrim. Disertai dengan munculnya perintah sistem. Sejumlah besar informasi tentang fitur bonus baru muncul di benak Sulang. Fungsi Jiwa Nirvana Ekstrim, mengonsumsi sejumlah basis kultivasi, dapat menyublimkan jiwa tingkat penyempurnaan dari alam nirvana manusia, dan secara bertahap memasuki keadaan nirvana ekstrim. Jiwa alam nirvana ekstrim, sepertinya ini adalah alam jiwa di atas Huani. Tanpa diduga, di atas Huani ada alam jiwa yang lebih tinggi. Saya tidak tahu apakah alam kultivasi yang sesuai dengan alam jiwa ini berada di atas alam abadi. Petik 2 petik 2. Senyum muncul di wajah Sulang, jelas merupakan kesenangan untuk meningkatkan fungsi sistem.
Meskipun fitur bonus ini tidak dapat digunakan untuk saat ini, begitu diperlukan untuk menggunakannya, manfaatnya akan segera terlihat. Selanjutnya, Sulang sangat terampil dalam menangani tubuh abadi lelaki tua Reyot itu. Benua kehidupan yang tak terhitung jumlahnya dan planet kehidupan di dalamnya semuanya dimasukkan ke dalam alam semesta dinding kristal dan dunia dinding kristal mereka sendiri. Tiba-tiba, Sulang mendapatkan sejumlah besar makhluk, dan yang terjadi selanjutnya adalah kekuatan dupa yang tak terbatas. Pencapaian lelaki tua Reyot itu dalam hal dupa jelas sangat rendah. Alam semesta dinding kristal dengan lebih dari 5.000 gai di tubuhnya, makhluk yang tak terhitung jumlahnya, telah menyimpan sejumlah besar dupa, tetapi tidak banyak yang bisa dikonsumsi. Pada dasarnya semua kekuatan dupa disimpan. Sekarang semuanya lebih murah bagi Sulang. Jika kamu mengumpulkan lebih banyak, diperkirakan 4 senjata dupa utama akan berevolusi. Sulang melihat sejumlah besar keinginan dupa yang disimpan di alam semesta roh virtual, dan senyum tipis tersungging di sudut mulutnya. Saat ini, melalui fungsi berbagi persepsi, Sulang menemukan bahwa glider leluhur pemburu harta karun telah tinggal di alam semesta tingkat rendah. Jelas, terbang leluhur pemburu harta karun telah menemukan tujuan kedua. Cek-cek, ada mangsa lain. Sulang mencibir dan memerintahkan pesawat layang leluhur pemburu harta karun untuk terus melacak target.